Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan yang pertama, Ya, Andika Dewanto. Arista Aulia. saya Putri Luna Parahita. Rimba Ghazali Busi Senatria. Saya Raka Fadli. Tujuan kami membuat video ini untuk mengetahui cara budidaya dari tanaman pangan. Oleh karena itu, di sini kita ada narasumber dari Balai Pare, yaitu pertanian organik. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Haji Rohmat Sarman, SE MSI. Namanya itu, tapi biasanya orang memanggil Haji Rohmat aja. Pak Haji Rohman. Ya, Oke. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak, mengenai Balai Pare sendiri itu kenapa disebut P4S? oke. Jadi pada awalnya kita itu melakukan inovasi di bidang pertanian. P4S ini singkatan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Jadi di samping pertanian, kita juga memikir konsep tentang kehidupan desa gitu. Jadi pemberdayaan desa segala macam kita mikirin juga gitu. Nah, jadilah kita jadi tempat Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Pada waktu itu tahun 2010 di Karawang itu masif pertaniannya anorganik. Terus kita memecah kebuntuan budidaya di Karawang kepada pola yang lebih ramah lingkungan, lebih sehat dan lain-lain. Makanya kita mengambil metode pakai sistem pertanian organik begitu. Itu pada awalnya seperti itu. Terus kemudian pada tahun 2011 kita ikut kompetisi Anugerah Inovasi Jawa Barat. Dan alhamdulillah Balai Pare menjadi pemenang Anugerah Inovasi Jawa Barat ke-1 pada waktu itu. Nah, setelah itu barulah rame orang kabupaten, orang dinas pertanian dan lain-lain berkunjung ke kita. Nah, selepas itu kita banyak tamu yang datang dari luar Karawang. Intinya bahwa pola pertanian metode organik yang kita terapkan di tanaman padi di Karawang ini menjadi barometer bagi mereka-mereka yang di wilayahnya banyak tanaman padi tetapi pengen organik begitu. Pikiran kita sih sederhana ya, sebagai petani bagaimana kita bisa menambah value added ya, nilai tambah kepada produk. Yang tadinya kita bisa nyawah gitu ya, nanam padi, menghasilkan padi, kemudian setelah itu kita olah menjadi beras begitu, beras organik. Kita jualan juga beras organik juga gitu. Ya, mungkin saya ada pertanyaan mengenai asal mula kenapa disebut Balai Pare, kemudian produknya ini kan sudah dikenal sebagai padi organik. Nah, itu udah diekspor kemana saja, Pak? Kenapa Balai Pare? Nah, jadi kalau di Karawang yang namanya orang yang punya sawah, ketika panen naik ke darat, itu biasanya padinya itu kumpul di balai. Balai itu seperti ini. Balai. Nah, gitu. Nah, padi itu naik ke darat, ditimbang di balai gitu. Ya saya sih simpel aja, ya sudah balai ada parenya. Dan saya berharap sih di Karawang banyak balai-balai yang ada parenya gitu. Pare itu padi, kalau dalam bahasa
Sundanya pare begitu. Dijadikan nama kita ya sudah supaya lebih lebih familiar gitu di mata masyarakat, ya sudah kita namai kelompok kita itu Balai Pare. P4S ini singkatan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Jadi di samping pertanian kita juga memikir konsep tentang kehidupan desa gitu. Jadi pemberdayaan desa segala macam kita mikirin juga gitu. Nah, jadilah kita jadi tempat Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Untuk ekspor, syaratnya adalah lahan pertanian kita harus tersertifikasi organik. Kita sudah tersertifikasi organik. Tapi kita kenapa belum ekspor? Karena kita belum bisa memenuhi kuota ekspor itu gitu. Andaikan saja ekspor itu 20 feet gitu dan permintaannya misalnya sebulan itu 1 kali ekspor, maka kita harus bisa menyediakan 20 ton per bulan gitu. Sementara kelompok kita ya kecil lah gitu, nggak besar-besar banget gitu. Jadi belum. Oleh karena itu kita mensiasatinya pakai pasar domestik. Mensiasatinya ke pasar domestik melalui pendekatan online begitu, online di Facebook, di WA, di web, di segala macam gitu. Orang mengenal kita, pesan lewat WA, kita minta alamatnya, dia bayar, kita kirim melalui kargo gitu. Selama ini seperti itu gitu. Seperti itu aja gitu. Kira-kira itu. Nah, tadi mungkin kan tadi kendalanya di pemenuhan kuota ya, Pak. Nah, awal mula potensi mengembangkan dari pertanian organik ini karena apa dan apa aja kendala dari pemenuhan kuota itu? Asal mula saya berorganik itu berangkat dari ibu saya yang waktu itu kena serangan jantung. Awalnya sih sederhana, saya ingin memberikan sebut sajalah bahan pangan kepada ibu saya yang sehat gitu. Karena dia sudah terkena serangan jantung, kemudian pulih kembali, terus kemudian pasca pulihnya itu saya tidak ingin beliau makan yang tidak sehat lah gitu. Motivasi awalnya seperti itu. Terus kemudian ketika kita ekspos di online, bahkan kita juga diundang ke Metro, waktu itu muncullah permintaan dari masyarakat yang mengetahui informasi tentang Balai Pare bahwa mereka juga ingin mengkonsumsi beras yang kita hasilkan gitu. Makanya ya sudahlah kita kemas dengan baik segala macam. Akhirnya menjadi bisnis ya, menambah uang saku kita lah sebagai petani gitu. Kira-kira itu. Untuk model integrasi tanaman padi yang digunakan di Balai Pare gimana, Pak? Untuk awal 2009 ke 2010 kita mulai saja berorganik. Terus kemudian kebetulan di sekitar desa sini ada banyak peternak kambing begitu. Kohenya kita ambil, kita buat kompos. Waktu itu kita kombinasi dengan pohon pisang, batangnya kita cacah gitu. Karena kita tahu bahwa pohon pisang itu sebagai sumber fosfor bagi tanaman. Terus kemudian kita campur dengan mol yang kita buat mikroba organisme lokal begitu. Kemudian kita bikin EM4 sendiri lah versi kita gitu dari bahan, maksudnya untuk mempercepat proses pengomposan segala macam begitu. Pengalaman permulaan, terus kemudian hasilnya juga tidak mengecewakan begitu. Bahwa sistem pertanian organik yang diterapkan Balai Pare di Karawang menjadi sebuah pembanding bagaimana kita bisa menghasilkan padi yang sehat gitu. Dan itu rasional dilakukan untuk memenuhi keinginan orang untuk hidup sehat. Bapak menjalankan 4S ini, apa maksudnya banyak permasalahan yang terjadi gitu? Kira-kira apa aja tuh? Iya, permasalahan di lapangan tuh ketika kita konsepnya bekerja sama dengan petani yang tidak punya lahan, sementara kita ada lahan gitu.
Kalau istilah di Karawang itu sistem maro gitu, diparokeun gitu. Sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil gitu. Nah, itu kejujuran. Itu yang pertama, karena memang kejujuran bukan hanya harus dimiliki oleh petani saja ya. Kejujuran itu harus dimiliki oleh banyak pihak lah gitu ya. Ada saja petani yang nakal di bawah begitu, pengen bagus, denger orang gini-gini diginiin gitu. Padahal obatnya dia itu misalnya kimia begitu ya. Sementara kalau Bapak sih sebagai ketua P4S Balepare silahkan aja di gimanain itu tanaman padi, pendekatannya asal organik gitu. Treatment yang bisa dilakukan di organik ini banyak banget sebenarnya. Tinggal kita bagaimana membuat penyubur kepada tanaman itu baik melalui pupuk organik padat begitu ataupun pupuk organik cair gitu ya. Nah, kebanyakan petani yang baru mulai organik itu POC itu lebih konsentrasi kepada bagaimana dia membunuh hama begitu. Padahal tidak usah dibunuh, misalnya dihalau saja, misalnya dia yang penting tidak ada di lokasi kita, itu bisa-bisa saja gitu. Ada banyak faktor yang bisa dilakukan sebenarnya gitu ya, bisa dilakukan oleh petani organik supaya bisa menghadapi kendala-kendala tadi. Salah satunya adalah pertanian itu kendalanya kendala hama misalnya gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengeksplor logikanya yang sederhana saja bisa diterapkan dan itu bisa efektif di lapangan gitu. Kalau sistem budidaya yang diterapkan sama P4S Balepare itu yang kayak gimana Pak sistem budidayanya? Sistemnya kita itu mengikuti sistem pangan organik. Harus ada biofilter, harus ada apa segala macam. Biofilter itu artinya kita membuat satu lahan kubangan untuk air masuk, kemudian dalam kubangan itu pakai eceng gondok. Ternyata eceng gondok itu efektif memfilter residu-residu kimia dari yang tadinya dari anorganik gitu sebelum masuk ke lahan kita. Kita sudah uji itu efektif. Terus kemudian bibit juga kita pakai kalau petani Karawang bilang ngalean. Ngalean itu adalah proses di mana ketika padi itu udah mau dipanen, sebelum dipanen ada banyak tunas-tunas padi yang bagus. Nah, itu diambilin pakai ani-ani, pakai etem begitu, dan itu dijadikan bibit untuk musim berikutnya gitu. Jadi kita meyakinkan bahwa bibit yang akan kita tanam itu adalah hasil terbaik di lokasi itu gitu. Kecuali kita ingin menanam varietas baru yang sebelumnya kita belum punya begitu, ya kita langsung pergi ke Sukamandi, Balai Benih Padi begitu, kita beli bibitnya, kita tanam tidak banyak, dan ini untuk tanamnya pakai pendekatan organik, kemudian pada musim berikutnya barulah diperbanyak gitu untuk lahan yang lebih luas begitu, kira-kira gitu. Kita pernah riset bibit padi gitu, ini pakai kimia, ini enggak, ini organik full gitu. Ketika dicabut gitu, akarnya itu ternyata lebih panjang yang organik berbandingkan yang anorganik gitu. Jadi logika kita ketika organik itu akarnya panjang begitu, maka dia bisa menyerap sumber unsur hara di bawah tanah lebih luas gitu. Kenapa yang anorganik si akarnya lebih pendek? Karena dia disuplai di atas oleh sebut saja dikasih urea, dikasih TSP, dipakai NPK gitu-gitu lah ya. Si akarnya tidak mencari ke bawah gitu. Sudah di permukaan aja udah disuplai gitu. Pemahaman Bapak, kalau akar panjang logikanya si tumbuhan itu kuat gitu. Dan memang nyaris jarang sekali kita itu tanaman padi kita itu rebah. Terus karena kita pendekatannya organik,
proses nitrogenisasinya itu diatur oleh sebut saja lahan dan lain-lain begitu. Nyaris kita jarang kena kresek. Penyakit kresek itu yang daun padinya kering itu. Nah, itu kalau Anda tahu kenapa kresek? Kresek itu adalah proses terjadinya suhu dingin yang keluar dari padi itu sangat tinggi gitu. Sangat dingin sekali gitu. Sangat dingin sekali. Makanya terbakar dia. Terbakar itu bukan oleh panas, tapi justru oleh dingin. Dan biasanya penyakit kresek itu munculnya ketika musim hujan, ketika memang tidak ada matahari, tapi proses nitrogen naik ke pohon padinya itu kencang gitu. Jadi Bapak menduga kenapa kebanyakan kebanyakan tanaman padi yang kena kresek, karena memang itu pendekatan anorganiknya ngeri banget gitulah. Artinya pemberian nitrogen kepada lahannya itu sangat tinggi. Jadi kita integrated itu di situ gitu. Harapannya sih ke depan kita juga punya ternak segala macam, biar kohenya kita tampung, bikinin kompos dikasih ke sawah menghasilkan jerami menjadi pakan, dari jerami itu menjadi pakan bisa dengan proses silase misalnya dan lain-lain begitu, masuk ke jadi energi buat hewan keluar kohenya lagi, terus berputar siklus seperti itu ya, berkelanjutan gitu. Kira-kira itu yang sudah dilakukan oleh kita, tapi ke ternak belum. Kita sekarang lebih ke pasca panen. Pengembangannya di pasca panen, bukan di input tapi di output gitu. Kalau kompos segala macam kan ngomong input kan gitu. Nah, kalau Bapak ngomongnya di output mau digimanain gitu. Ngomongnya di situ. Kalau sumber input mah banyak lah ya. Kita bekerja sama dengan peternak juga bisa untuk mendapatkan kotoran hewan segala macam. Kayak gitu. Mengenai sistem pertanaman padinya seperti apa, Pak? Apakah menggunakan jajar legowo atau gimana? Kita sudah pernah coba macam-macam ya. Jajar legowo kita pernah coba, itu ternyata kita kesusahan di tenaga kerja tandurnya. Dia meminta upah lebih tinggi begitu. Terus kemudian untuk pertanian organik kayaknya memang relatif agak susah dipush untuk ke jajar legowo, karena kekuatan si pupuk organik yang ada di tanah itu tidak bisa mendongkrak tanduran yang jumlahnya lebih banyak berbanding tidak jajar legowo gitu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kita juga pernah SRI, sistem rice intensification. Itu kita coba, tapi untuk kontek Karawang tuh susah, nggak bisa. Bagus, SRI bagus, tapi untuk kontek Karawang susah. Kenapa susah? Karena memang pertama kita itu di Karawang bukan lahan yang kurang air kebanyakan, bahkan berlebih. Sejauh Jatiluhur ada airnya, maka lahan sawah di Karawang pasti ada airnya gitu. Kalau dikeringkan di tanah di Karawang itu si rumput segala macam cepat tumbuh. Jadi akhirnya kita pakai pendekatan pola tandur yang ya petak aja, 25x25. Dan itu jika musimnya bagus bisa mencapai 6 tonan mah bersih bisa. Kalau rezekinya bagus. Kalau rezekinya tidak bagus mah jangankan yang organik, yang anorganik aja juga jelek gitu, sama aja. Nih kayak musim sekarang nih, tahun 2022 nih, bulan April itu kurang bagus hasilnya. Hektar dapat 3,5 ton aja udah keren banget. Udah gitu yang kimia maupun yang organik ya. Kenapa? Karena memang hapa itu si padinya itu tidak bernas gitulah.
tidak berisi gitu. Yang penting mah kita mah ikhtiar menyediakan pangan begitulah ya, menghasilkan pangan begitu. Permasalahan rezeki mah Allah yang ngatur. Kadang di sini bagus, di sini kurang bagus gitu kan, ada seperti itu kenyataan di lapangan kayak gitu. Ya, gitu. Udah gitu aja. Cukup mungkin. ya, Cukup, Pak. oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk wawancaranya. Mohon maaf bila kami ada salah kata, Pak. Ya, Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat ke depannya bagi kami. amin. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.